Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada pemirsa. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan seperti biasa kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang merupakan dosen fikih dan juga tafsir Jamiah Ahmadiyah Indonesia yang akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Kita akan sapa beliau dan kita akan mulai membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa sampaikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, Pak, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang pernikahan yang secara khusus mungkin di pertanyaan awal kita akan membahas tentang muhrim seperti melanjutkan pembahasan kita pada episode sebelumnya Pak. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung pada pertanyaan-pertanyaan Pak. Ya Pak, kemarin kita membahas sedikit berkenaan dengan abdi muharramat atau muhrim yang selama-lamanya haram untuk dinikahi. Di sini ada dipertanyakan bahwasanya bisakah dijelaskan apa maksud dari muhrim sepesusuan yang merupakan kemarin itu bagian dari abdi muharramat Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah atas pertanyaannya. Ya, betul sekali, sepersusuan ini merupakan abdi muharramat ya, yang yakni haram yang selamanya. Ya, nah sekarang yang jadi pertanyaannya bagaimana rinciannya? Kapan seseorang bisa dikatakan anak susu dari seorang ibu atau saudara susu dari seorang perempuan, ya, berapa teguk susu yang diminum, berapa kali minum susu dan sebagainya. Dan kemudian konsekuensinya apa efeknya ketika seseorang menjadi anak susu seorang ibu, apa efeknya ya kepada keluarga yang lain dan sebagainya. Nah, pertama-tama saya sampaikan bahwa berkaitan dengan persusuan ini banyak perbedaan pendapat di kalangan fuqaha ya, berkaitan berapa teguk susu yang diminum, ya berapa kali dia minum susu dan sebagainya. Nah, akan tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentu dari versi dari pemahaman dari fikih Ahmadiyah dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang tentu juga merujuk kepada sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Nah, yang pertama di sini adalah yang disampaikan dalam fikih Ahmadiyah ini adalah la tuharrimul massatu walal massatani awir rada'atu warada'atani ya warad'atani. Jadi di dalam hadis Ibnu Majah dan hadis Abu Daud di sini dijelaskan bahwa tidaklah diharamkan seseorang ya menikahi seorang ya. Jadi tidak jatuh hukum sepersusuan ketika seseorang hanya minum 1 teguk atau 2 teguk susu saja, atau hanya sekali minum atau 2 kali minum susu saja. Nah, ini hukum yang pertama bahwa sepersusuan itu tidak hanya karena 1 kali minum saja atau 1 kali 2 teguk susu langsung anak itu menjadi anak susu. Misalnya ada seseorang kan ditinggalkan ibunya atau ibunya pergi ke suatu tempat, anaknya tinggal di rumah ya, lapar, kelaparan, bibinya yang kebetulan juga menyusui anak ketika itu langsung menyusui anak itu karena kelaparan anak kan hanya sekali itu saja ya. Nah, itu tidak jatuh hukum sepersusuan ya, karena di dalam hadis ini jelas sekali bahwa 1 teguk, 2 teguk atau 1 kali 2 kali ini tidak membatalkan, tidak menjatuhkan hukum ya sepersusuan. Nah, kemudian di dalam hadis juga dikatakan bahwa sepersusuan itu ya innamar radha'a minal mujama'ah ya innamar radha'atu minal muja'ati ya. Jadi sepersusuan itu dia menyusu ketika umur menyusui ya. Umur menyusui adalah ketika seseorang anak berusia 2 tahun sampai 2 tahun kan di dalam Al-Qur'an dikatakan fi amain. Masa menyusui itu adalah 2 tahun. Jadi kalau dia menyusu di dalam jangka waktu 2 tahun, nah maka baru bisa jatuh. Tapi kalau sudah lewat 2,5 tahun umurnya, karena anak-anak di kampung-kampung kan biasanya kadang-kadang udah 2,5 tahun, 3 tahun anak-anak masih menyusu juga. Ya. Nah, ini tidak dijatuhi hukuman, ya, tidak dijatuhi hukum sepersusuan. Nah, sekarang bagaimana menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam berkaitan dengan sepersusuan ini? Jadi dalam hadis katakan khumsun rida'ah. Ya, ada
5 kali menyusui. Ya, 5 kali menyusui ini 5 kali menyusu kenyang di dalam waktu yang berbeda. Misalnya dalam satu hari, ya pagi dia menyusu dengan ibu itu, kemudian hari berikut berapa jam kemudian menyusu lagi, beberapa jam kemudian menyusu lagi, atau di hari yang berbeda. Ya, di hari yang sama dalam waktu yang berbeda juga boleh, atau di dalam hari yang berbeda sebanyak 5 kali kenyang. Ya, bukan hanya nyicip aja, bukan. Seteguk 2 teguk kan tidak membuat anak itu kenyang dari susu itu. Tapi kalau dia minum sampai kenyang, ya tanda kenyang biasanya anak kecil itu kalau sudah menyusui tidur dia. Ya, ketika dia sudah kenyang tidur, ya berarti itu terhitung 1 kali. Kemudian dia bangun lagi, lapar lagi, minum lagi. Ya, nah ini baru dihitung 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau sudah sampai 5 kali, maka baru anak itu disebut sebagai anak persusuan dari ibu itu. Dan ini harus di dalam jangka waktu yang 2 tahun tadi, ya, karena di dalam waktu 2 tahun ini susu masih menjadi sumber dasar untuk asupan anak, ya, asupan makan anak masih susu menjadi sumber. Kalau sudah selesai masa menyusui 2 tahun sudah tidak terhitung lagi, ya, tidak dihitung lagi sebagai dia menyusu kepada ibu itu. Ya, ini poin-poin yang harus dipahami terlebih dahulu, karena di zaman Hazrat Masih Maud Wassalam juga terdapat perbedaan pendapat, ya, antara Hazrat Kalimatul Masih awal dengan Hazrat Masih Maud Wassalam. Ya, suatu kali, ya, ketika itu Hazrat Masih Maud Wassalam menikahkan putra dari Hazrat Khalifatul Masih awal yang bernama Mia Abdul Hai. Ya, beliau nikahkan dengan seorang perempuan anak dari Hazrat Pir Manzur Muhammad Sahib, ya, yang namanya Hamdah Khatun. Ya, beliau menikahkan kedua ini. Nah, namun setelah pernikahan itu terjadi, ibu dari anak istri dari Hazrat Khalifatul Masih awal ingat bahwa anak ini pernah menyusu dengan saya. Jadi anak perempuan ini pernah menyusu dengan saya. Ya, beliau sampaikanlah masalah ini kepada Hazrat Masih Maud Wassalam, bahwa anak ini pernah menyusu dengan saya. Nah, Hazrat Masih Maud Wassalam dengan pemahaman beliau dari hadis itu, bahwa sepersusuan yang jatuh hukum sepersusuan itu seperti yang saya sampaikan tadi, khumsun ridha'ah, bahwa harus 5 kali menyusu kenyang, ya, dalam waktu yang berbeda. 5 kali menyusu kenyang dalam waktu yang berbeda. Nah, beliau sampaikan tidak apa-apa, ya, kalau hanya sekali menyusu saja tidak masalah, kata Hazrat SAW. Jadi anak itu tidak haram untuk Mia Abdul Hai, ya, anak dari Khalifatul Masih awal itu. Akan tetapi Hazrat Khalifatul Masih awal dikarenakan banyak membaca juga, ya, dari para fuqaha, ya, para fuqaha menyampaikan yang khumsun, ya, ridha'ah ini beliau maknai 5 kali teguk, ya, 5 kali teguk dan sebagainya. Nah, akhir beliau mengatakan bahwa sekali minum susu dan tetapi 5 teguk minum gitu. Nah, akhirnya beliau tetapi ini kan sudah keputusan Hazrat Masih Maud Wassalam. Nah, akhirnya beliau sedih lah. Beliau sedih dan sampai beliau dalam riwayat dikatakan sampai hampir jatuh sakit begitu. Nah, keadaan beliau ini disampaikan kepada Hazrat Masih Maud Wassalam, bahwa Hazrat Masih Mia Hazrat Hakim Nuruddin, beliau sedih dengan keputusan Huzur seperti ini. Huzur sampaikan bahwa oh ya, kalau begitu nikahnya dibatalkan saja, ya. Artinya saat itu ada 2 penafsiran Hazrat Masih Maud Wassalam dan penafsiran dari Hazrat Khalifatul Masih awal yang ketika itu belum menjadi khalifah, tetapi demi menjaga perasaan Hazrat Khalifatul Masih awal, menjaga perasaan sahabatnya, Hazrat Masih Maud Wassalam membatalkan pernikahan itu. Pernikahan walaupun secara hukum syariat, secara hukum fikih pernikahannya itu sebetulnya sah, ya, tetapi karena bapaknya tidak setuju, ya, menjadi beban pikiran buat beliau, nikahnya dibatalkan. Nah, ini kan peristiwa yang khusus terjadi ketika itu. Namun kita sekarang ini mengambil hukum, ya, hukum sepersusuan 5 kali teguk. Nah, ini di zaman sekarang mungkin sudah agak kurang, ya, yang menyusui ini. Tetapi bisa saja terjadi misalnya seorang anak yang ibunya langsung meninggal ketika dia lahir, ya. Nah, kebetulan bibinya, ya, saudarinya si ibu ini sedang menyusui juga, ya, sama-sama melahirkan dalam waktu yang dekat. Nah, mungkin anak ini disusui oleh bibinya. Nah, ini kan akan berefek nanti bahwa, ya, seharusnya yang sepupu ini kan tidak haram dinikahi, tetapi karena sepersusuan bisa saja jadi haram dinikahi.
Nah, ini juga harus menjadi hati-hati buat kita ya, terutama Muslim Ahmadi. Jadi ketika ada anak-anak yang seperti itu disusui dan sebagainya, nah ini harus diingat, apakah jangan-jangan sudah 5 kali minum dia, atau mungkin udah lebih dari itu, seumur hidup dia minum, berarti anak itu sudah menjadi anak sepuh susuan ya. Nah, ini barangkali saya teringat di Minang itu kan hukumnya dilarang menikah ya, matrilineal ya. Saudara ibu itu dilarang menikah, kalau sepupu melalui jalur ibu dilarang menikah ya. Tetapi ini kan tidak sesuai dengan syariat. Nah, barangkali ini semacam kehati-hatian juga dari orang Minang dahulu ya. Barangkali ini kehati-hatian, kenapa? Karena biasa saja di sana itu orang biasa, misalnya ibu pergi ke sawah ya. Di rumah ada bibi yang sedang menyusui sepupunya, anaknya. Ya, nah karena anak ini lapar ya ditinggalkan dengan bibi ya disusui juga. Nah, ini semacam kehati-hatian, walaupun barangkali yang membuat hukum ini tidak tahu dengan hukum Islam gitu. Nah, ini salah satu juga tanda bahwa setiap tempat itu ada Nabi Allah Subhanahu wa taala, ada ajaran yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ajaran-ajaran yang penuh dengan hikmah juga, walaupun sekarang tidak sepenuhnya cocok dengan ajaran Islam, tetapi sedikit banyaknya ada tentu kecocokan, ada unsur kehati-hatian di situ. Ya. Nah, ini unsur yang pertama yang harus dipahami dulu, siapa saja yang kemudian dikatakan anak sepuh susuan itu sudah saya sampaikan 5 kali minum dan kenyang, sekali minum kenyang, sekali minum kenyang, sekali minum kenyang di dalam waktu 5 waktu yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian efeknya apa? Misalnya seseorang nih, katakanlah si A menyusu dengan seorang ibu ya. Nah, siapa saja yang haram dinikahi oleh si A ini? Katakanlah si A ini laki-laki. Si anak ini laki-laki, dia menyusu dengan seorang ibu, ya. Siapa saja yang haram dinikahi oleh si A, ya. Nah, yang pertama, hukumnya di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Yang pertama adalah ibu susu. Yang diharamkan menikah sampai seumur hidup itu, abadi itu adalah ibu yang menyusui. Ya, seperti Rasulullah SAW yang disusui oleh Halimatul Sa'diyah, ya, Hazrat Halimatul Sa'diyah. Jadi ibu susunya itu haram bagi Rasulullah SAW. Ya, kemudian wa akhawatukum minar radha'ah. Kemudian saudari susu. Artinya anak perempuan si ibu itu. Ya, misalnya anak ibu itu punya anak perempuan. Nah, anak perempuan itu juga haram dinikahi. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Misalnya si ibu susu ini mempunyai anak perempuan. Nah, si A tadi yang menyusu dengan ibu tadi mempunyai saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki si A ini tidak haram menikah dengan anak perempuan ibu ini yang merupakan saudari sepusuannya. Ya, karena hukumnya hanya sampai si A saja, tidak merembet kepada bapak si A, ibu si A dan sebagainya. Nah, kalau suatu saat si A ini ibunya sudah tidak ada, bapaknya ingin menikah dengan ibu sepersusuannya masih bisa. Tidak ada keharaman di situ. Ya. Nah, ini sampai si A saja. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa ummahatukum allati arda'nakum akhwatukum minar radha'ah. Jadi hanya sebatas si A saja, ibunya dan kemudian anaknya, anak perempuannya. Nah, tetapi di dalam hadis disampaikan juga bahwa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Ya. Jadi diharamkan menikahi yang disebabkan radha'ah, ya, disebabkan sepususuan itu, apa-apa yang diharamkan karena nasab. Ya, karena nasab kita sudah bahas di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa disebabkan nasab ada orang-orang yang haram dinikahi. Misalnya di sini misalnya ibu ya sudah jelas, kemudian saudara perempuan, kemudian cucu perempuan. Ya, misalnya si ibu itu mempunyai cucu perempuan. Ya, cucu perempuan itu juga haram bagi anak susu tadi. Si A tadi haram menikahi cucu perempuan si ibu itu. Atau di sini dalam Urdunya rizai poti, cucu perempuan dari anak laki-laki. Rizai beti, rizai khalah dan sebagainya. Jadi saudari dari si ibu susu ini juga haram. Ya. Nah, kemudian saudari dari bapak susu. Ya, kan bapaknya nggak mungkin nyusu ke bapaknya, tapi kita nyusu ke istri si bapak itu jadi haram juga. Ya, kalau misalnya perempuan yang nyusu, misalnya yang nyusu perempuan kepada ibu susu itu. Nah, otomatis suami dari ibu susu ini juga haram. Ya, kalau laki-laki
bagi laki-laki berarti saudari dari bapak susu juga haram. Nah ini apa-apa yang diharamkan dari segi nasab, nah ini juga diharamkan untuk itu tadi orang-orang anak yang menyusui. Nah ini barangkali poinnya yang perlu dipahami berkaitan dengan sepersusuan. Iya, sangat menarik sekali di tengah perbedaan pendapat para fuqaha ahli fikih, bahwasanya si Maud menyampaikan dengan tegas bahwasanya yang dikatakan saudara sepersusuan atau anak sepersusuan itu apabila disusukan 5 kali kenyang ya Pak, bukan 5 kali teguk seperti halnya pemahaman Nazar Khalifatul Masih Awal ataupun pemahaman kita sebelumnya bahwasanya 2 kali teguk atau 3 kali teguk kita biasanya katakan itu saudara sepersusuan. Tapi masih mau sampaikan dengan jelas bahwasanya 5 kali minum susu kenyang dan pada waktu yang berbeda. Ya Pak, kita masih membahas berkenan abdi muharramat, yaitu yang berkenaan dengan li'an Pak. Bisakah dijelaskan apa yang dimaksud dengan li'an Pak? Ya, di minggu lalu juga di episode yang lalu juga kita bahas berkaitan dengan abdi muharramat. Salah satu poinnya adalah li'an, ya saling laknat. Ya, li'an ini bahasa mudahnya adalah saling laknat antara suami dan istri. Ya, nah yang akibatnya kalau saling laknat maka nikahnya fasakh. Ya, nikahnya dibatalkan dan mereka tidak boleh menjadi suami istri lagi seumur hidup. Ya. Misalnya sudah saling laknat nih, sadar ngapain saya saling laknat ini, nyesal gitu, udah nggak bisa lagi. Nah makanya sebelum mereka saling laknat itu harus diingatkan dulu, ya. Nah sekarang berkaitan dengan li'an ini dijelaskan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu di dalam buku, di dalam Farmudat, ya, buku beliau Farmudat Muslih Maud. Sebetulnya Farmudat Muslih Maud kumpulan dari sabda-sabda Hazrat Muslih Maud berkaitan dengan fikih. Ya, di situ berjelasan dengan li'an. Nah, ada ayatnya, ayat Al-Qur'anul Karim yang bunyinya walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusahum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Ya, jadi orang-orang yang menuduh istrinya berzina, bukan hanya istri, menuduh pasangannya, azwajahum itu bukan hanya istri saja, azwaj itu pasangan, baik itu suami maupun istri. Walam yakul lahum syuhada, dan mereka tidak mempunyai saksi-saksi, ya, illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri, ya. Fasyahadatu ahadihim arba'a syahadatin billah. Jadi dia harus bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali, innahu laminas shadiqin, kalau mereka orang-orang yang benar. Jadi kalau seseorang nih, suami lah, katakan suami menuduh istrinya berzina atau istri menuduh suaminya berzina, ya, tetapi sesuai dengan ajaran Islam, kalau seseorang menuduh seorang berzina dia harus menghadirkan 4 saksi, ya. Nah, dia tidak bisa hadirkan 4 saksi, ya. Makanya di sini sampaikan illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri, ya. Dia hanya dirinya aja yang sebagai saksi. Dia melihat istrinya berzina, selingkuh, ya, atau si istri melihat suaminya berzina, selingkuh, dibawa ke pengadilan Islam tentunya, ya. Kalau pengadilan negara beda lagi hukumnya. Ini kita berbicara tentang pengadilan Islam, atau katakanlah kalau di jemaat dewan qadha-nya begitu. Nah, dibawa ke situ, ya, kan diminta pertama mana 4 saksi, ya. Kenapa Islam menetapkan 4 saksi? Karena 4 saksi ini hampir mustahil. Nggak mungkin orang menyaksikan seorang berzina, berselingkuh 4, ya, ada 4 orang sekaligus, berarti 5 orang dengan dirinya yang pelapor, ya kan, 5 orang sekaligus melihat orang berzina. Ya mungkin saja, tetapi ini sangat, ya, chance-nya masih sangat minim lah. Nah, ini unsur kehati-hatian Islam. Kenapa? Karena supaya orang tidak mudah menuduh orang lain berzina. Jadi kalau tidak ada syarat 4 saksi ini, mudah aja orang menuduh. Ya, atas tuduhan 1 orang saja, orang lain bisa kena hukum, ya kan. Karena kalau berzina seperti ini ketahuan, ya hukumnya pertama, ya bisa dicambuk 100 kali cambuk di dalam hukum had Islam itu. Nah, dalam hal dia tidak bisa menghadirkan saksi, yang 4 orang saksi, maka satu-satunya cara adalah dia bersumpah, ya, bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali, dan kemudian setelah 4 kali bersumpah dia melaknat. Dia bersumpah bahwa saya melihat si istri saya berzina, ya, sebanyak 4 kali dia bersumpah seperti itu. Kemudian yang kelima kali dia melaknat, kalau saya berbohong maka laknatullah alal kazibin,
Allah Subhanahu wa taala akan melaknat saya, tetapi kalau saya tidak berbohong maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat istri saya, ya. Nah, ini yang disebut dengan li'an. Nah, begitu juga si istri, ya, uh, bersumpah juga, ya, sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali dia bersumpah bahwa saya tidak berzina, dia bohong. Nah, nanti yang kelima kali dia menyampaikan bahwa kalau saya berbohong maka laknat Allah atas saya, tetapi kalau saya tidak berbohong laknat Allah atas dia, ini suaminya itu. Nah, setelah bersumpah ini nikahnya difasakh. Tetapi ada yang harus diingat di sini bahwa persumpahan ini tidak dilakukan hanya antara berdua saja, tetapi di tempat umum, ya, di banyak khalayak umum. Kemudian yang kedua di tempat suci. Di tempat suci katakanlah di masjid, ya. Kemudian yang ketiga, ketika mereka hendak melaknat setelah saling sumpah 4 kali itu kan, ketika dia hendak melaknat, maka diingatkan bahwa bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bukan main-main. Allah Subhanahu wa taala kalau melaknat satu orang, satu kaum bahkan, maka kaum itu akan musnah. Ya, bukan hanya di dunia ini saja tapi juga di akhirat. Maka harus diingatkan betul-betul supaya tidak saling melaknat. Nah, tapi kalau mereka tidak mau, ya silahkan saja, nanti keputusannya Allah yang tentukan. Nah, ketika sudah li'an, kalau istri juga bersedia li'an, kecuali misalnya suami udah yakin banget dia bersumpah, tapi istri karena dia tahu bahwa dia bersalah, dia nggak mau bersumpah, artinya hukum itu jatuh kepada si istri, dia dijatuhi hukum bahwa dia betul-betul berzina, ya. Tetapi kalau dia bersumpah juga, dia merasa bahwa hanya dituduh oleh suaminya bahwa saya tidak berzina, mungkin salah paham dan sebagainya, tapi dikasih paham juga tidak bisa, ya, akhirnya dia bersumpah juga. Kalau begitu saya juga bersumpah, katanya. Nah, kalau suami sudah bersumpah, istri juga sudah bersumpah, maka dia sudah hukum tuduhan zina sudah tidak lagi jatuh kepada dirinya, ya. Jadi biarlah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menentukan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Nah, ini li'an, ya. Nah, dan sebagai Ahmadi, tentunya sebagai Muslim Ahmadi, kita harus menjauhi, ya, hal-hal seperti ini hanya jalan terakhir kalau memang suatu masalah tidak ada ujung jalan keluarnya dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita ini sebagai Ahmadi dilindungi dari masalah-masalah yang seperti ini. Tidak ada, kita berharap, kita berdoa juga di dalam rumah tangga Ahmadi, rumah tangga para Ahmadi, tidak ada kasus-kasus yang mengakibatkan seseorang harus saling laknat satu sama lain. Ya, ini harapan kita semua. Semoga pernikahan kita ini, pernikahan para Ahmadi, menjadi pernikahan yang betul-betul menjadi surga, bukan hanya di akhirat nanti, tetapi juga surga di dunia ini. Amin. Ya Pak, luar biasa sekali. Sebenarnya kita masih menyisakan sekitar 2 pertanyaan lagi Pak, namun karena di batas waktu kita sisakan untuk episode berikutnya Pak. Makasih atas pembahasan yang luar biasa Pak. Semoga ini bisa memberikan pemahaman baru kepada kita dan bagi pemirsa di rumah juga tentunya Pak. Jazakumullah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini, yang mana sangat luar biasa sekali penjelasan berkenaan dengan pernikahan dan hal-hal yang ada dalamnya. Semoga ini bisa memberikan ilmu baru dan pemahaman baru kepada kita semua. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode-episode berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyaksikan program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sadatullah bin Nasril Aziz hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki saran, pertanyaan ataupun masukan, kirimkan saja kepada alamat email yang tertera di layar kaca pemirsa dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.